وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
Halaman 370. Fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hajjal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Riya itu terbagi atas dua bahagi. Dapatlah. Dapat kalau halamannya 370. Pertama, riya jali, riyaun jaliyun, yakni riya yang zahir lagi nyata, nampak, yaitu berbuat ibadat dengan tiada karena Allah Ta'ala dan tiada karena mengharap pahala, tetapi adalah ibadatnya itu karena dipuji akan dia oleh manusia dan karena takut dicela akan dia oleh manusia. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya tiada ia berbuat ibadah. Kalau kada nampak, kada jahir, makanya kada mau berbuat ibadah. Itu riya yang nampak namanya. Tersebut riyaun jaliyun. Yang kedua, riyaun khafiyun, yakni tersembunyi, yaitu berbuat ibadat dengan karena Allah Ta'ala atau karena pahala. Jadi yang kedua ini memang beribadat karena Allah Ta'ala dan juga hendak mendapatkan pahala. Tetapi jikalau dilihat akan dia oleh manusia, niscaya bertambah rajinnya di dalam berbuat ibadah itu. Nah, di situ ada rianya nang berajinnya itu nah. Seperti orang yang pada adatnya itu sembahyang tahajud di dalam rumahnya karena Allah Ta'ala atau karena mencari pahala. Rutinitas sudahnya, nah, terbiasa dan kada pernah tertinggal karena Allah dan hendak mencari pahala. Bagus sudah. Kemudian datang kepadanya pada malam itu tamu yang bermalam padanya, maka bertambah rajinnya di dalam berbuat sembahyang tahajud itu dengan sebab ada tamu padanya itu. Nah, itu situasinya bertambah rajinnya itu. Jadi semangat rajin itu karena manusia.
Ada ingat awan nang maulahkan kawa tuh, ada ingat awan manusia itu no. Jadi bertambah rajin. Itu kada merasa kadang-kadang kita lah, kada terasa itu. Dan ria yang terlebih khafi daripada itu, daripada yang nomor 2, bahwa tiada bertambah rajinnya dengan sebab ada tamu itu. Nah, ya hebatnya sudahlah, mantap sudah nih. Ada tamu, ada berat, tetap aja biasa-biasanya. Nah, di mana salahnya nih kita pulang? Tetapi jikalau dilihat orang yang lain akan sembahyang tahajudnya dahulu daripada selesainya, atau kemudian daripada sebelumnya itu, niscaya suka ia dengan dia orang yang melihat tadi di dalam hatinya. Hatinya tuh suka awan dilihat orang itu. Kada sukanya karena kau mengerjakan ibadat, bukan karena kau itu sukanya, tapi sukanya karena sebelumnya dan sudahnya tuh dilihat di situ sukanya. Awan manusia harus lah. Mestinya kita sukanya tuh bersyukurnya kawa beribadah tuh suka awan Allah memberikan anugerah, memberikan rahmat. Sedikit aja itu lebih halus lagi lariannya. Dan lagi ria yang terlebih khafi, ini lebih daripada yang kita sebutkan tadi, kayak apa nih lah. Daripada itu, yaitu bahwa tiada suka ia sebab dilihat oleh orang akan dia itu. Hanya kada suka menutupi benarnya ibadahnya lah. Tetapi mengharap ia di dalam hatinya jikalau keluar kepada manusia, niscaya memulai manusia itu memberi salam. Itu aja. Hendak mendapat kemuliaan dari manusia. Ya. Padahalnya tadi kan hendak melihat ibadah itu tersembunyi ibadahnya. Tapi hatinya ketika ia tampil di tengah-tengah manusia, ada rasa hendak dimuliakan. Nang diandalkan ibadah. Nang diandalkannya itu ibadah. Dan membesarkan manusia itu akan dia. Itu nang dikehendakinya. Ibadatnya tuh itu. Padahalnya ada mau dilihat tadi ibadahnya, disembunyikannya. Dan takjub ia jikalau dijahati oleh manusia akan dia. Herannya, maka aku nih pak ibadah. Ujar hati nafsunya. Kenapa orang kada tahu-tahu aku? Heran pulangnya, takjub itu artinya bingungnya. Nah, ini sebabnya kada punya ilmu. Ilmu pembersih hati kada punya. Tetapi tiada dijahirkannya akan ibadatnya itu kepada manusia itu. Maka sekalian ria yang demikian itu berdosa dan ditakuti daripada yang demikian itu menghilangkan pahala ibadatnya atau mengurangkan pahalanya itu seperti yang tersebut dahulu itu. Itu yang disebut dalam Al-Quran, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu ayatnya. Mereka Beribadah tuh tujuannya hendak menjadi supaya dihormati dan supaya terkenal di tengah manusia itu tujuannya. Jadi sudah ada dalilnya. Orang-orang dahulu itu sudah ada seperti itu. Kemudian pulang oyam naunal maun, pamalar orangnya. Oyam naunal itu kada mau semacam piring, cangkir, tokol, kapak kada mau menjami orang menjam. Barang nang dianggap biasa-biasa itu kan disebutkan dalam kidir panci apa-apa lagi dalam tafsir tuh. Barang nang memang kada tapi kada mau juga menjami. Padahal disuruh itu kita bisi banyak-banyak niatnya untuk membantu masyarakat. Makinnya mau motor.
Semacam kayak geragaji kapak. Pak, kada akun minjamnya apalagi nang gana-gana. Itu wayamna'u nal ma'un tafsirnya. Dan tiada lepas seseorang daripada riya itu melainkan orang yang sampai kepada martabat siddiqin. Nah, orang yang sudah ma'rifah kepada Allah dan orang-orang arif billah yang syuhud mereka itu akan perbuatan manusia sekaliannya itu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jadi disuruh tafakkur terus. Tafakkaru sa'atin khairu bin sab'ina sanah. Tafakkur satu-satu jauh lebih baik daripada 70 tahun beribadah sunat. Nah, karena pinandu, seperti kata Sayyid Syekh Mustafa Al-Bakri qaddasallahu sirrah. Syuhudu kal fi'la fi kulli syai'in min fi'lillah wahdatul af'al. Mata tahaqqaqta bihi bisapa il yakin tanju izan min syirkikal khafi wa minar riya wa min syuhudil hujubi wa min syuhudika hajibun wa hujubun. Kata Syekh Mustafa Al-Bakri, syuhudmu akan perbuatan sekaliannya itu daripada perbuatan Allah Ta'ala yang berbuat ia di dalam tiap-tiap sesuatu, padahal perbuatan Allah Ta'ala satu juga, maka yaitu dinamakan wahdatul wujud, wahdatul af'al. Jadi sumbernya ada pada seluruh makhluk itu, af'alnya itulah sumbernya dari af'al Allah. Itu yang dimaksud wahdatul af'al. Di tauhid di mana andaknya itu? Di wahdaniyat. Esa pada zat, asa pada af'al, esa pada sifat. Itu sumbernya situ tak. Dan manakala sungguh-sungguh engkau lihat akan yang demikian itu, apa? Segala perbuatan itu hanya satu jua. Hai orang yang suci hatinya dengan suhud yang yakin, niscaya lepas engkau pada ketika itu daripada syirikmu yang khafi. Jadi kita disuruh memandang apa yang terjadi gerak-gerik di awak kita itu adalah asar daripada perbuatan Allah. Asar itu artinya bekas dari perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah. Nah, asar. Artinya asar itu sudah nang dahulu, bukan sekarang. Itu dalam ilmu tauhid. Allah itu mencipta sekali aja kalimatnya, ija aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ma khalqukum wa ma ba'sukum illa kanafsi wahidah, kata Allah. Cuman prosesnya menunggu ketetapan Allah masing-masing. Lah, satu kali aja Allah. Bukan nambah anak maulah berfirman, ada satu kali aja. Ma khalqukum wa ma ba'sukum illa kanafsi wahidah. Jadi sudah terjadi di dalam ilmu Allah semua. Semuanya sudah lengkap. Dan lepas daripada riya yang jali. Riyaun jaliun itu riya nang nampak. Insyaallah kita kada mun riya nang nampak lah. Kita pasti menuju Allah. Cuma di dalam perjalanan ibadah kita tuh belum bisa masuk. Masalahnya. Nah kayak kita sembahyang tuh kan sudah berniat menghadap, ya kah? Sudah baca auzubillah. Pamulaan tuh insya Allah aman. Tapi di perjalanannya itu nah macam-macam nah masuk. Hati kita nih kahulu kahilir. Napa kadang diingatakan.
Tapi itu memang seperti itulah. Semua siapa saja seperti itu. Para aulia Allah tetap itu. Buktinya Sayyidina Ali kan ketika ditawarkan warna pada sembahyang, maka beliau mesti memilih warna ada yang hijau. Nah, jadi penyikapannya saja, menyikapi datangnya waswis itu saja, yang dipelajari. Dan lepas daripada syuhud yang mendinding antaramu dan antara nafsumu. Jangan mendinding kita nih ya nafsu kita. Bila merasa kita tuh beribadah itu berarti nafsu kita mendinding Allah. Kada ingat awan Allahnya. Dan lepas daripada sekalian dinding antara nafsumu dan antara Tuhanmu. Karena hati kita itu sedikit mengingat Allah. Itu sebabnya. Jadi nafsu itu yang banyak yang bereaksi. Kalau seandainya kita banyak mengingat Allah, maka nafsunya kada kau masuk menggoda. Itulah orang-orang sufi memperbanyak tarekat, memperbanyak amaliyah zikir. Dan inilah sebesar-besar obat yang menghilangkan ria itu. Jadi kita suhud mata hati kita nih, basirah kita nih nah. Lain mata kepala, basirah kita nih kalau kita memandang ke rumah, pajam mata kita memandang apa yang kita buat di rumah itu apa aja yang kita andak, kita kau memandang sana kelihatan. Ingat kita. Asal dengan basirah, mata hati. Itu maksudnya. Dan setengah daripada obat yang menghilangkan ria itu, yaitu menghilangkan sebab-sebab yang jadi ria itu. Daripadanya dalam hati, yaitu 3 perkara. Ini yang menjadi ria. Pertama, suka akan dipuji akan dia oleh manusia, itu sebabnya. Jadi menjadi ria. Senang dipuji. Kedua, benci akan dicela oleh manusia akan dia. Ketiga, tamak atau luba akan barang yang ada pada tangan manusia itu. Itu menjadi sebab ria kada mau hilang. Maka untuk menghilangkan ria itu, maka sugianya hilangkan dari dalam hatimu itu akan suka dipuji oleh manusia dan akan benci dicalanya itu. Biar aja disambati orang. Jangan senang dipuji, biar aja orang menyambati. Belatih jangan sarik. Orang menyambati itu, belatih jangan sarik. Malah terima kasih jadi menggejali. Orang menyambati nang penyakit kita tuh, nah terima kasih kita. Orang tuh sebenarnya memberitahu kita bahwa tabiat kita nang kada bagus itu disambatnya. Sebenarnya tuh memberitahu kita. Kalau kada disambatnya kada tahu kita penyakit. Rasa bujur aja. Apalagi kita penyembahyang lah. Berzikir kuat. Ketika disambat orang, nafsu kita naik, sarik kita. Nah ini berarti kada bujur lagi ibadahnya. Kada bujur lagi zikirnya. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah diludahi orang ke masjid. Kada apa-apa sih Den. Berat bang rasanya. Tapi kalau sudah Allah menghendaki kan tidak masalah. Karena itu anugerah Allah bang. Rasa itu anugerah Allah. Dan buangkan dari dalam hatimu tamak, yakni loba akan sesuatu yang di dalam tangan manusia. Nah, ini nang berat kita lah. Maksudnya harta benda dunia. Bukan kita kada menerima pemberian uang, tapi hati kita tuh jangan ta'aluk bataru-tarusan awan manusia tuh jangan. Apabila datang anugerah itu, maka ingat ini Allah nama unjuk ini. Allah nama unjuk, menyuruh sehamba ini Allah. Nah, itu caranya. Supaya jangan mentuk
di tangan manusia. Dan hendaklah engkau jadikan manusia itu pada ketika engkau hendak beribadat itu seperti, nah ini ekstrim benaran ucapan Imam Ghazali inilah. Artinya bukan menghina, artinya kalau seperti itu kada apa-apa aja manusia tuh, kada kau memberi manfaat dan kada kau memberi mudarat, kenapa harus memandang manusia ketika beribadah? Nang dipandang tuh suhud Allah nama nulungi kalau beribadah kayak itulah. Maka diumpamakan Imam Ghazali, jadikan manusia itu pada ketika engkau hendak beribadat itu seperti, ya kada? Ini ketika hendak beribadat. Ya, setan itu ketika beribadat itu orang datang, mun maghrib congong-congong di luar atau bergitar itu sukanya setan. Kada mah harumin itu kawan unda aja sudah. Sifat kunang dilaksanakan di gawinya. Nang hendak kamu salah, hendak berjamaah nih macam-macam gangguannya. Atau seperti kanak-kanak yang kecil, jadi Imam Ghazali. Pandanglah manusia seperti anak-anak yang kecil, kada kau memberikan manfaat. Atau seperti orang yang mati, sama ada di hadapanmu atau di belakangmu. Ini ketika kita hendak beribadat. Kita kayak dilanggar nih, kayak di masjid, hendak beribadat tuh. Jangan tapi hendak cangang ke manusia. Nah, terus saja kamu muka. Ingatkan Allah. Setan itu kan ada guring. Tapi sudah terlatih insya Allah diberi anugerah oleh Allah. Jadi cara kita beribadat sembahyang sunat nang di rumah kayak apa caranya? Kalau kita lambat di masjid, di musala kayak itu bang, jangan berubah. Itu dirasakan dalam beribadat. Dirasakan. Kalau kita di rumah nggak ada orangnya laju. Nah, sudah di musala atau masjid. Ini tujuannya apa? Pasti manusia. Artinya kada hilang pikirannya tuh dari manusia. Kalau di rumah tadi karena kada ada manusia atau di kamar, sholatnya biasa-biasa saja. Ayat pendek-pendek aja. Ini umpamanya. Jadi kayak apa di rumah, begitulah kita di tengah-tengah manusia. Supaya sama. Kalau di rumah sembahyang sunat baca doa iftitah, di musala masjid baca doa iftitah. Di rumah baca ayat, di musala masjid baca ayat. Karena Nabi itu kada baca doa iftitah dan ayat dua salat saja. Salatul khafifain disebut dalam fikih. Sembahyang maghrib, qabla maghrib itu kada doa iftitah dan kada ayat. Karena waktunya sedikit. Awan ketika khatib sedang khutbah. Lain itu beliau pasti baca doa iftitah dan ayat. Kita bang, kadang-kadang sunat isya bisa kada iftitah, kada ayat, karena pikiran sudah ada di luar anak cepat. Nah ini belum istiqamah. Ini belum menghayati contoh salatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar ayat pendek aja, qul Allah aja kan 2 rakaatnya, qul Allah aja kan 4 rakaatnya asal ayat. Ini ittiba'ir rasul nanya. Orang yang mutabi dengan sunnahnya Nabi. Itu harus dipaksa dan dilatih. Kada dipaksa. Kalau kada dipaksa terus menerus saja seperti itu. Karena setan kada berdiam. Dan hendaklah engkau jadikan manusia itu pada ketika engkau hendak beribadat seperti kanak-kanak telah yang kecil atau seperti orang yang mati, sama ada di hadapanmu atau di belakangmu. Dan jangan engkau hiraukan manusia itu karena tiada memberi manfaat
akan puji manusia akan dikau itu, dan tiada memberi mudarat celak manusia itu akan dikau, dan tiada memberi manfaat kan dikau oleh barang yang di dalam tangan manusia itu. Dan sugianya hendaklah engkau syuhud semata-mata kepada Allah. Ialah yang memberi manfaat dan ialah yang memberi madarat. Dan lobakmu dan tamakmu itu semata-mata kepada Allah Ta'ala juga. Nah, jadi kita boleh tamak, boleh lobak, tapi kepada Allah. Dan apabila sungguh-sungguh engkau syuhud seperti yang demikian itu, niscaya hilang riakmu itu insyaallah ta'ala. Makanya kita menggunakan hati lah. Pada salat itu menggunakan hati, jangan banyak menggunakan otak. Nah, itu harus menggunakan hati, perasaan. Disebut dalam hadis itu kan akal. Makanya jadi Nabi laisal li abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak diberi nilai dari ibadah seorang hamba itu teorinya dalam ibadahnya itu dalam keadaan sadar bahwanya dalam keadaan beribadah, bahwanya dalam keadaan di hadrat Allah. Dan setengah daripada obat ria itu, yaitu apabila datang ria itu pada ketika engkau kehendak berbuat ibadat atau pertengahannya. Nah ya, kalau kita kadang-kadang di tengah jalannya itu yang datang macam-macam. Atau kemudian daripadanya, maka hendaklah engkau tolakkan ria itu dan jangan suka engkau akan ria itu. Dan jadikan ibadatmu itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan semata-mata suka akan Allah Ta'ala yang memberi taufik akan dikau di dalam berbuat ibadah itu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita boleh menolak ria ini dalam hati kita dari syaitan. Karena Nabi ketika Isra itu kan juga digoda. Ya kan, waktu Isra menuju di perjalanan pertama yang menggoda di sebelah kanan di sebelah kiri Nasra, nih di hadapan dunia. Ya, itu kan perjalanan menuju Allah. Itu bagaikan kita salat. Jadi kita kada pernah hilang daripada waswas itu. Cuma menyikapinya saja. Menjawabnya saja masing-masing ilmu. Ada ilmu fikih disuruh ujar ulama, apa yang dibaca dipahami maknanya supaya waswas jangan lebih banyak. Itu kalau. Nah, tapi kada kau bertahan di situ. Memperhatikan huruf-huruf yang dibaca paling tidak seperti itu ilmu fikih. Kalau ilmu tasawuf nang dipandang semua nang datang tuh minallah. Nah itu tadi lah minallah. Tapi jangan dihiraukan. Karena kada kita nama undang. Kita sudah baca auzubillahi minasyaitan, qul bernas habis sudah. Berlindung Allah Ta'ala, datang aja masih. Artinya kada kita nama undang. Makanya dari Imam Ghazali, hendaklah engkau tolak ria itu dan jangan suka engkau akan ria itu. Dan jadikan ibadatmu itu semata-mata karena Allah. Dan semata-mata suka akan Allah Ta'ala yang memberi taufik akan dikau dalam berbuat ibadah. Makanya kalau kita kada kaujak itu, gunakan napas kita ketika sholat itu. Isi dengan zikrullah. Ya kah? Allah. Kita baca Fatihah, napas kita kau digunakan itu. Nang lain aja kau masuk di hati. Jadi itulah dilatih. Sekira tetap kalbu kita ingat dengan Allah. Kita ini kada disebutkan bahwa Allah tuh napas keluar tuh ya itu juga isinya. Cuma kita benar kada mengikutinya. Tetap Allah napas kita. Itu perlu latihan. Latihan.
Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya suka di dalam berbuat ibadat itu ada kalanya dicela oleh syarak, dan ada kalanya dipuji oleh syarak. Adapun suka yang dipuji oleh syarak itu yaitu 4 perkara. Jadi kita harus tahu, rajin beribadah bisa jadi cela karena isinya tadi kan ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Pertama, bahwa adalah kasat di dalam berbuat ibadah itu menyembunyikan ibadat daripada manusia, dan ikhlas ia semata-mata bagi Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ikhlas ini maknanya ya kita kada kita tadi. Nah, ikhlas itu ta'rifnya para aulia Allah, at-tabarri min haulika bikuwatika wa haulika, berlepas dari merasa punya ada daya dan upaya itu. Nah, berlepas dari rasa punya daya dan upaya, adanya itu karena kekuatan Allah dan kuasanya Allah yang diberikan anugerah kita atau taufik Allah. Banyak definisi ikhlas nih para ulama lah. Atau kita jangan memandang gawean itu gawean kita. Nah, ada juga nggak itu definisinya? Nah. Jadi di sini bahwa adalah kasat di dalam berbuat ibadat itu menyembunyikan ibadat daripada manusia, dan ikhlas ia semata-mata bagi Allah Ta'ala. Kemudian dilihat oleh manusia akan ibadatnya itu, maka hendaklah ia ingat ketika dilihat manusia itu, ia di dalam hatinya itu bahwa Allah Ta'ala yang melihatkan ibadatnya itu kepada manusia. Nah itu Imam Ghazali cara mendidik. Allah Ta'ala juga namun nyuruh orang tuh sehingga melihat ibadah kita. Kada si manusia itu engkau melihat. Anda berarti pandangannya tuh apapun pasti karena Allah. Siapapun karena Allah. Nah, kita yang beribadat pun karena Allah. Karena rahmat, karena taufik, karena kurnia. Lah, kurnia Allah. Hilang sudah rasa kita. Maka hendaklah ingat ia di dalam hatinya itu bahwa Allah Ta'ala yang melihatkan ibadatnya itu kepada manusia. Maka syukur ia akan Allah Ta'ala. Nah, bersyukur. Syukur di sini gembira hatinya awan Allah. Makna syukur itu kan gembira. Bahwa ia Allah menjahirkan kebajikannya kepada manusia. Allah yang menjahirkan tuh. Kada inya kada bisa apa-apa. Kada kau apa. Kenapa jadi manusia bisa melihat? Iya semuanya Allah. Nah, itu ujar Imam Ghazali caranya. Nah. Dan menutupi ia Allah Ta'ala akan kejahatannya daripada manusia. Nah kita ini karena Allah alhamdulillah masih menutupi kejahatan kita lah. Seandainya Allah bukakan kejahatan kita nih, anak istri kita kan kata tujuan kita. Seandainya dibukakan hati kita ini banyak nafsu nang jahat. Kenapa ditutupi? Kita rajin berjamaah salat. Itu asbabnya. Rajin berbuat kebajikan. Itu jadi ditutupi Allah Ta'ala. Jadi aib kita itu ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah ia suka akan Allah Ta'ala yang memberi anugerah akan dia, akan taufik dan hidayah, sehingga kita kawa beribadah itu kada merasa kita. Itu taufik Allah. Kada lantaran ilmu kita, kada lantaran amaliyah kita, kada. Itu taufik anugerah Allah. Jadi kita kada ada mengandalkan amal tuh, kada ada mengandalkan kebajikan, kada ada. Semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jadi kayak itu kita awal kau bergerak beribadah itu karena rahmat. Jadi semua kebajikan itu karena rahmat. Itu pun Nabi seperti itu disebutkan dalam Al-Quran.
Nabi itu bisa bersifat lemah lembut karena rahmat Allah Ta'ala. Kan surah Al-Imran kan kalau salah tuh. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan lam faddu min haulik, kata Allah. Dengan berkat rahmat Allah mendahului, maka engkau ya Muhammad bisa bersifat lemah lembut. Seandainya kau bengis dan keras, maka umat yang di sekitarmu akan lari. Itu Al-Quran yang bicara. Rasulullah aja rahmat yang mendahului, apalagi kita. Nah, itu kita jadi kada boleh mengandalkan amal. Kita kawa melihat karena rahmat Allah, atau disebut nur Rasulullah. Karena Rasulullah itu ainur rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad terkecuali memberikan rahmat semesta alam. Lengkap dalilnya sudah. Kenapa kita hendak mengaku kawan? Inilah pelajaran yang penting kita dalami supaya amal kita ini benar-benar ma'erat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana insyaallah. Nah, hanya mendengar jangan bingung. Terus saja. Dan hendaklah ia suka akan Allah Ta'ala yang memberi anugerah akan dia akan taufik dan hidayah, dan memberi akan dia itu akan kebajikan yang demikian itu, dan yang menutupi akan kejahatannya itu. Dan jangan ia suka dengan dipuji manusia itu, dan jangan ia suka akan dapat kemegahan di dalam hati manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Artinya, kata olehmu ya Muhammad akan umatmu, katakan olehmu ya Muhammad akan umatmu dengan anugerah Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya Allah Ta'ala, maka dengan yang demikian itu sukalah oleh kamu, bergembiralah kamu. Jadi karena rahmat Allah kita kau berkumpul di sini, lah. Bukan kebetulan, lah. Kebetulan itu hanya dalam sisi kita antara kita. Alhamdulillah aku kau hadir, ya kak itu kalau bahasanya. Bukan karena rahmat. Berapa banyak orang yang kada kau hadir berjamaah. Kalau rahmat Allah nang asli itu kada ada. Ya rahmat itu ada nang umum, ada nang khusus. Lihat surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ujar Allah Ta'ala, rahmatku itu meliputi semesta alam, termasuk Fir'aun, Abu Jahal dapat. Tapi ada rahmat yang khusus. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, kata Allah. Ada rahmatku yang khusus yang kuberikan kepada hambaku, sehingga hambaku itu bisa kawa berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rahmat yang khusus. Kita berharap rahmat yang khusus itu dapat. Nah, kalau rahmat umum bertahan sudah dapat. Ya, kalau hendak dapat rahmat khusus, jangan tapi lalai kalbu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena taufik dan rahmat Allah itu hati kita suka. Bukan karena amal kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena macam-macam kita. Nah. Kedua, bahwa mengambil dalil ia dengan menjahirkan Allah Ta'ala akan kebajikannya itu kepada manusia, dan menutup ia Allah akan kejahatannya itu daripada manusia di dalam dunia. Bahwasanya Allah Ta'ala memperbuat seperti yang demikian itu akan dia di dalam akhirat. Karena sabda Nabi SAW, ma satarallahu ala abdin jamban fid dunya illa satarallahu alaihi fil akhirah. Artinya, tiada menutupi Allah Ta'ala atas seseorang hamba di dalam dunia akan dosanya, itu melainkan menutupi oleh Allah Ta'ala atasnya di dalam akhirat. Kalau sudah Allah menutupi kejahatan kita karena anugerahnya, maka di akhirat kita pasti akan mendapat kelapangan. Sampai kiamat?
Hah? Sampai sudah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita tentang riya tadilah. Riya ini bertingkat-tingkat sampai yang luar biasa halusnya sehingga kita sulit untuk memprediksi riya itu. Mudah-mudahan berkat kita membaca sekurang-kurangnya kita mengetahui, ya kan, mengetahui masalah riya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita barataan sehingga dilepaskannya daripada ibadat-ibadat yang tidak menuju Allah, tidak menuju karena Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya kana Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا